biar sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah siang kita bisa bertemu lagi untuk koordinasi bersama sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah kerja saya. Untuk hari ini sesuai dengan yang saya kirim di WA, ada beberapa hal selain nanti kita melanjutkan materi kita yang lalu. Titipan Ibu Kepala Cabang Dinas untuk mencari informasi bagaimana pelaksanaan PPM di sekolah Bapak Ibu, karena saat ini ternyata COVID semakin merajalela ya, sehingga proses pembelajaran di rumah itu rasanya memang menjadi alternatif terbaik, tetapi itu menjadi permasalahan tersendiri bagi anak-anak kita dan juga bagi sekolah swasta. Oleh karena itu kami ingin mendapatkan informasi, ya kalau yang negeri saya tahu banyak yang tetap sesuai dengan aturan yang ada, belajar di rumah dan Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran juga secara PJJ dan secara daring. Mungkin kami bisa minta informasi dari Teresiana, monggo barangkali yang bisa disampaikan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Terima kasih Bapak. Diaktifkan. Ya. Selamat siang Bapak. Ya. Selamat siang. Ya. Pelaksanaan BPM kami menggunakan Office 365 dan WA. Ya. Begitu. Dan per minggu itu ada 1 kali, hanya per hari 3 mata pelajaran. Terus siswa yang tanya jawab biasanya menggunakan WA. Begitu. Oh, begitu ya. Sementara Bapak. Oke. Oke, terima kasih. Bagaimana kontrol pelaksanaan kegiatan itu dari pihak sekolah? Ada nggak sistem tertentu untuk melakukan pengendalian dan memonitor sudah berjalan atau tidak? Bagaimana Bu yang? Karena memang ada beberapa siswa yang waktu pelaksanaan itu ada yang susah dicari, tetapi kemudian dipanggil oleh guru-guru tersebut, ada yang datang, ada yang ya akhirnya sampai sore baru melaksanakan tugasnya, ada yang datang ke sekolah langsung beberapa dengan menggunakan protokol, begitu Bapak. Oh, datang ke sekolah ya, khusus anak-anak yang memang tidak bisa. Iya, 1, 2, tetapi kami menggunakan protokol juga. Oh, okay. Karena jaringannya kadang mereka tidak punya jaringan dan kadang juga terkendala karena tidak ada yang mengingatkan. Oh, gitu ya. Gitu. Ya. Baik, okay. Sehingga sering kami panggil-panggil, dan akhirnya mereka datang dengan secara langsung ke sekolah dan menggunakan wifi di sekolah. Itu nampaknya memang lebih enak, dan kemudian guru juga protokol begitu, tetapi tidak banyak, hanya 2, 3, 4, pernah ada yang 4 orang, 5 orang begitu. Ya, seperti privat ya. Ya tidak apa-apa, itu bentuk pelayanan kepada siswa, saya kira bagus. Baik, yang berikutnya ini karena kebetulan yang swasta yang sudah bergabung, Teresiana, untuk penyelesaian rencana kerja kita dari masing-masing sekolah, saya sudah melihat yang sudah upload ke linknya yang dikirim oleh dinas cabang. Sudah saya lihat beberapa sudah masuk, sudah ada RKJM, sudah ada RKT-nya, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada saya di kesempatan ini untuk proses penyusunan dokumen-dokumen ini. Ya.
Ini ada Pak Sulikin yang sudah bergabung dari Pekalongan atau dari Batam, Pak? Atau pas WFH, Pak Likin? Halo Pak Likin. Belum bisa menanggapi. Ya. Pak Isa, barangkali bisa sharing Pak, bagaimana proses penyusunan RKJM dan RKT serta RKAS di SMA Kaliwungu, Pak Isa. Oke. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Jadi RKJM itu kami susun dengan menggunakan acuan data awal dari hasil EDS tahun 2018-2019, kemudian habis kami terakhir kemarin kan di 2019 gitu. Ya. Dari dasar EDS yang lalu, kemudian kami padu dengan rapor mutu, dan itu yang menjadi dasar faktual itu. Kemudian ketika menyusun RKJM itu, kami menghadirkan Bapak dan Ibu serta karyawan dan perwakilan komite, alumni dan pengawas. Orang-orang seperti alumni wajib bagi kami kita dengar karena dia yang merasakan langsung proses kegiatan di sekolah dan menggunakan langsung di masyarakat. Komite juga kami hadirkan karena komite harus tahu tentang proses yang ada di sekolah, termasuk pada penekanan program 4 tahun ke depan. Bapak pengawas juga kami hadirkan karena Bapak pengawas akan membimbing kami bagaimana proses secara akademis dalam perbuatan RKJM itu. Kemudian karena RKJM itu juga mengacu ke 8 SNP, maka Bapak Ibu guru khususnya yang hadir pada waktu itu dan karyawan itu kami bagi menjadi 8 kelompok sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga dari situ nanti kami menggunakan acuan yang ada di akreditasi tahun 2019 Pak, belum menggunakan 2020 karena di 2019 itu masih ada detail apa-apa yang harus terpenuhi kan begitu. Benar. Dari situ akhirnya teman-teman membuat gradasi untuk yang A. A itu nanti akan dicapai dalam waktu sekarang tahun pertama atau kedua atau ketiga atau keempat sesuai dengan kondisi di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Setelah diskusi kelompok maka ada pleno. Ketika pleno lah maka teman-teman memberikan masukan gitu. Ya. Dari teman-teman yang tergabung di TPS maupun TPMPS maupun yang tim audit ini yang nanti akan memverifikasi. Pengertian memverifikasi itu artinya adalah tingkat kemungkinan keterlaksanaan dalam tahapan-tahapan waktu itu. Kenapa ketiganya itu kami libatkan langsung? Karena TPMPS itu memang terdiri dari tim pengembang sekolah dan tim audit. Harapan kami ketika 3 komponen itu memahami hal yang sama, maka nanti perjalanan di dalam pencapaian program itu bisa dipahami bersama, sehingga ketika ada kekurangan maka ada solusi itu dengan cara pemahaman yang bersama-sama. Setelah itu baru kami tetapkan menjadi RKJM. Di dalam RKJM otomatis sudah ada tahapan untuk pencapaian setiap tahunnya, tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di dalam RKT itulah yang kami harus selalu menyesuaikan dengan adanya analisis SWOT, karena SWOT-nya selalu berganti setiap tahun, saya katakan begitu. Maksud yang sekarang ini karena ada kondisi COVID, maka penyelesaian di tahun ini mau tidak mau harus berbeda dengan tahun-tahun yang
yang biasanya karena pembelajaran anak-anak ada di rumah itu. Setelah itu clear, baru kami cetak ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian ditandatangani oleh komite, dan itu menjadi pengesahan dari RKJM dan RKT. Demikian Pak, terima kasih. Oke, ya. Saya kira dari sisi proses ya Pak Isa ya. Proses saya kira sudah on the track ya. On the track. Nah, barangkali memang ini kan ketika nanti kita orang lain hadir ke sekolah kita menanyakan proses itu kan berarti tidak mungkin untuk bisa melihat proses. Yang dilihat adalah bekas proses ya. Tilasnya ya. Tilasnya itu berarti kan dokumen-dokumennya ya. Tetapi kalau yang sekarang ini tidak sekedar dokumen-dokumennya tapi juga dikonfirmasi kepada orang-orang yang terlibat. Ya, orang-orang yang terlibat. Maka selain disiapkan dokumen, benar-benar orang-orang yang terlibat itu memahami betul apa yang terjadi dalam proses itu dan mereka paham mengapa begitu itu Pak. Ya, ini nanti ini untuk semuanya agar ini menjadi penekanan kita sehingga pilar-pilar ini kan sebenarnya ketika perencanaan itu pilar partisipasi. Ini penting, ini harus tampak. Nah, tampak, yang tampak tidak hanya terlihat dari absensi kehadiran, tetapi partisipasi itu ketika mereka dikonfirmasi, diwawancarai, itu mereka paham apa yang terjadi, apa peran mereka, dan bagaimana proses itu dilaksanakan. Itu memang mereka harus. Nah, tolong informasi ini untuk dijadikan sebagai refleksi bahan untuk perbaikan, barangkali ada hal-hal yang masih lemah dalam hal itu ya. Oke, kemudian saya ke Bu Yuniasih ini. Bu Yuni ini barangkali Bu Yuni sudah melangkah agak jauh dari sisi perencanaan, sudah sampai bagaimana teman-teman kita yang akan menjadi pelaksana di masing-masing kegiatan itu sudah melakukan benchmark ke beberapa sekolah. Di antaranya adalah yang akan melakukan peningkatan kualitas ini perpustakaan, kemudian yang lingkungan itu ya sudah berkunjung ke beberapa sekolah. Nah, barangkali Bu Yuni bisa sharing juga ini untuk menginspirasi teman-teman bagaimana proses kunjungan ke Jogja itu di juara perpustakaan ya. Kemudian yang di Banjarnegara atau Purbalingga itu untuk yang Adiwiyata. Ya. Adiwiyata ASEAN, Pak. Iya, ya, monggo Bu, barangkali bisa dan bisa sharing juga di sini apa yang diperoleh. Iya, terima kasih Pak Ud, teman-teman yang saya hormati untuk RKJM, videonya. Monggo dihidupkan videonya yang lain ya. Biar kita. Untuk RKJM, RKT hampir sama dengan Pak Isa, hanya untuk RKAS sampai sekarang ini masih karena kemarin ada pendataan keluarga yang tidak mampu, siswa yang tidak mampu, jadi masih ada revisi dari segi beberapa aspek. Dan juga saya laporkan juga Pak, temuan ataupun hasil rekam dari Sekda Provinsi Jawa Tengah. Oh iya. Mungkin untuk pengalaman teman-teman juga. Jadi pada tanggal 27 Agustus kemarin SMA Negeri 1 Kendal itu terawih Monef tentang tata kelola dan layanan publik. Ternyata yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau sekolah kita atau satuan pendidikan biasanya kita kan mengacunya ke raport mutu atau SPMI ya Pak ya, dan juga 8 standar nasional pendidikan. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Kita harus mengacu juga pada tentang Permenpan ya, tentang standar pelayanan Permenpan nomor 15 tahun 2014 dan juga standar kepuasan masyarakat Permenpan nomor 14 tahun 2007 dan juga regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh gubernur seperti Pergub nomor 62 tahun 2018. Apa yang disampaikan Pak U tadi tentang proses, ada tilas, ada tulisannya. Kemarin
kalau SMA Negeri 1 Kendal tentang program, kemudian ada dokumen dan lain-lain, itu sebagian besar sudah. Hanya sebagian kecil seperti maklumat pelayanan, itu kan kami belum ada, Pak. Jadi sudah ada tetapi masih kurang sempurna, sehingga ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kemudian pergub tentang pakaian dinas dan lain-lain itu harus ditempel di ruang guru, di ruang TU, dan lain-lain. Kemudian untuk Sarpras, di samping harus sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan itu, kita juga harus mengadakan layanan untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Misalnya kamar mandi atau toilet khusus untuk siswa disabilitas, itu harus disediakan. Kemudian jalan untuk fasilitas siswa mungkin yang pakai kursi roda, itu juga harus ada. Kemudian pegangan tangan di tembok itu misalnya, itu juga harus ada. Kemudian ada juga ruang laktasi, Pak. Ruang laktasi kemarin itu saya tempatkan di belakang, ternyata salah. Ruang laktasi itu harus di depan, mudah terjangkau, karena yang dilayani ternyata bukan hanya guru dan karyawan SMA 1 Kendal, tetapi juga masyarakat, tamu, dan lain-lain. Kemudian ada juga ruang khusus untuk konsultasi. Kebetulan kalau ruang pengaduan kami sudah punya, hanya disuruh nambah ruang konsultasi. Jadi ruang konsultasi mungkin yang semula saya gunakan untuk ruang tamu kepala sekolah itu akan saya jadikan ruang konsultasi. Karena memang semua permasalahan apabila di tingkat BK tidak dapat dipecahkan, bisa dibicarakan di tingkat kepala sekolah begitu. Ada juga ruang indoor, ruang olahraga indoor. Itu yang kemarin menjadi catatan. Kemudian Pak, untuk ruang tunggu tamu, kebetulan kami sudah ada, tetapi hanya kurang kalau itu free wifi harus ditulis. Kemudian harus ada fasilitas untuk menunggu itu televisi atau bacaan, koran, buku, dan lain-lain. Kemudian untuk yang studi banding kemarin itu kami lakukan menurut analisis kebutuhan di program sebenarnya. Selama PDR, perpustakaan kami itu tidak bisa berkontribusi kepada anak-anak secara maksimal. Karena memang buku-buku yang seharusnya didistribusikan ke siswa, terutama yang kelas 10 itu belum bisa dilaksanakan. Masih dibawa oleh kelas 11 dan kelas 12, demikian pula sebaliknya. Sehingga kami belum dapat maksimal untuk sekadar meminjamkan buku paket kepada anak-anak, itu belum bisa kita lakukan. Sehingga kami kemarin koordinasi sama antara BK dan juga antara komite, ternyata di BDR ini memfungsikan perpustakaan sekolah secara optimal itu sangat-sangat penting, terutama untuk perpustakaan yang jika memungkinkan itu dibuat perpustakaan digital begitu. Oleh sebab itu ini kebutuhan mendesak menurut saya, kami prioritaskan dan kami sudah matur ke komite mengiyakan dan segera ditindaklanjuti. Kami akan mengarah ke perpustakaan digital, sehingga kemarin itu kami ke SMK Negeri 2 Yogyakarta sebagai juara nasional tahun beberapa tahun lalu 2018. Kemudian juga untuk pengembangan SKL, karena di rapot mutu kita itu yang belum mencapai standar itu SKL, untuk peningkatan kompetensi sikap, perilaku, dan lain-lain, itu kita mengemasnya ke dalam branding sekolah. Branding sekolah kami ada 4 macam, yaitu sekolah adiwiyata, sekolah siaga kependudukan, sekolah ramah anak, dan juga sekolah integritas. Nah, kemarin itu kita di SMK Adiwerna, itu merupakan salah satu wakil sekolah yang bisa mewakili Jawa Tengah ke tingkat ASEAN, dan ternyata di sana kami menemukan bahwa inovasi yang dilakukan oleh SMK Adiwerna adalah inovasi memadukan antara kemampuan IT kepada lingkungan, kebermanfaatan lingkungan, dan upaya pencegahan lingkungan. Nah, ini yang di SMA Negeri 1 Kendal belum dilaksanakan, karena selama ini kami untuk sekolah adiwiyata itu hanya aktivitasnya itu hanya mungkin sekadar penanaman pohon,
kemudian pengolahan sampah, pengolahan limbah dan lain-lain belum bisa mencapai sampai ke IT. Sehingga ke depan kita akan berkolaborasi dengan SMK Adi Berna, meminta bimbingan sebagai narasumber dan lain-lain. Sementara itu Pak Ud yang perlu saya sampaikan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ini kita mendapatkan banyak hal dari informasi yang disampaikan oleh Bu Yuni. Bahwa ternyata sekolah itu tidak cukup hanya melaksanakan 8 SNP. Ya. Ya, itu tidak cukup. Ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Karena apa? Sekolah itu juga lembaga pelayanan publik. Maka apa yang dilakukan oleh sekolah itu ya harus ada standar layanan publiknya. Ketika melayani itu coba komitmen warga sekolah dalam memberikan layanan itu kayak apa? Itu harus ada yang namanya maklumat pelayanannya. Nah, ini mungkin Bu Yuni sekaligus biar memberi gambaran ke teman-teman apa sih maklumat pelayanan, maksudnya apa, kemudian yang dibuat oleh SMA 1 itu seperti apa? Monggo Bu. Untuk maklumat pelayanan itu janji satuan pendidikan kepada masyarakat pengguna, bagaimana satuan pendidikan itu bisa melayani secara prima kepada masyarakat pengguna. Misalnya, kami semua SMA Negeri 1 Kendal berjanji akan memberi layanan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi janji kami bersedia untuk diberi sanksi berupa apa. Jadi isinya itu tentang janji, target, dan sanksi, begitu Pak. Kami sudah membuat, tetapi belum ada sanksinya, sehingga disuruh diminta untuk menyempurnakan, begitu Pak. Dan maklumat pelayanan ini harus dipajang di yang strategis, mungkin di hall ataupun di depan halaman sekolah, begitu. Oke, ya. Ini satu hal barangkali yang penting untuk kita semua, ya. Karena kebetulan yang dilakukan audit itu baru SMA 1. Saya diminta oleh Pak Kabid untuk menunjuk Pak Ud di sekolah mana yang kira-kira nanti sudah proses layanan dan juga fasilitasnya standar. Saya memang telepon Bu Yuni, kemudian saya mengusulkan SMA 1. Nah, setelah dilihat seperti itu, kita jadi belajar. Nah, sekarang ini untuk kita semua, ini Pak Didi, Pak Nurudin, Pak Uki, Pak Sulikin, Pak Isa, ya, Suster. Nah, ternyata kita tidak sekedar 8 SNP. Nah, ada yang namanya maklumat pelayanan yang merupakan janji dari seluruh warga sekolah, ya, seluruh warga sekolah untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan aturan kepada pengguna kita, kepada orang tua, kepada masyarakat. Bahkan di sana juga sudah mencantumkan janji siap diberi sanksi. Nah, itu kan luar biasa. Nah, maklumat layanan ini nanti dijabarkan dalam ini Pak SOP, dan juga nanti kita untuk mengukurnya itu ada survei kepuasan pelanggan gitu. Ada survei kepuasan pelanggan itu juga ada standarnya. Kami juga kemarin itu saya memang niatnya kami kan sama teman-teman itu ini apa ya Bu yang dimaksud, tapi kita belajar, kita juga banyak diskusi dengan Bu Ernest juga sama Pak Utomo juga. Akhirnya ya setelah tim Monef datang itu malah justru dijelaskan. Intinya SMA Negeri 1 Kendal sudah bagus, hanya itu tadi maklumat itu perlu ditempel, kemudian diberi sanksi. Kalau kemarin kami ngedraftnya kan belum ada sanggup menerima sanksi. Dan tidak setiap sekolah itu berani menempel maklumat katanya. Maklumat ini kemarin sudah ada rapat review hasil Monef Pak, kami guru dan karyawan sudah bersedia untuk menempelkan itu, sekaligus itu nanti ada konsekuensinya kalau dan perlu saya sampaikan ke teman-teman juga untuk tahun 2021 tidak ditunjuk SMA-nya, tetapi semua sekolah akan dikunjungi oleh tim dari Sekda, begitu Pak.
Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Ya, ini pembelajaran untuk kita. Jadi tolong Bapak Ibu, saya kira ini sangat bagus, informasi yang sangat bagus, antisipasi. Inilah gunanya kita sharing. Inilah gunanya kita berkoordinasi. Sehingga apa yang diterima oleh Bu Yuni, yang dialami Bu Yuni, tidak hanya dimiliki oleh Bu Yuni, tapi dibagi ke kita. Nah, ini satu evaluasi barangkali, dan ini bisa ditindaklanjuti Bapak Ibu. Meskipun ini tidak sesuatu yang mudah. Satu, kita berkomitmen saja membuat maklumat pelayanan. Nah, satu itu. Nah, itu kan tentu tidak sekedar langsung bikin maklumat pelayanan terus ditempel. Ini butuh pengkondisian kepada warga sekolah bahwa memang kita selaku pelayan publik, lembaga pendidikan negeri maupun swasta itu pelayan publik itu wajib memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, dan ya, itu yang melayani. Di dalamnya itu nanti dijabarkan Pak secara terperinci, misalnya untuk legalisir harus selesai, kami sanggup melayani dengan penyelesaian sekian hari misalnya. Kalau di situ ditulis 2 hari harus selesai begitu. Iya. Nanti ada indikator-indikator. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi ini akan sangat menunjang apa yang nanti di proses akreditasi sekolah. Juga nanti prinsipnya kalau masyarakat sudah puas dengan layanan kita, maka sekolah kita menjadi sekolah yang baik. Itu. Nah, untuk itu ini Bapak Ibu ini ke depan barangkali ini evaluasi yang belum punya maklumat ya. Ini dimulai dari langkah pertama ya melakukan memahamkan para guru, sosialisasi bahwa kita itu adalah sebuah lembaga pendidikan sekaligus lembaga publik yang memberikan layanan publik. Ada standar-standar layanan publik, ada aturannya, ada peraturan menterinya, ada pergubnya. Nah, setelah itu bagaimana layanan itu kita jalankan, karena kita itu kan memang pelayan masyarakat. Nah, itu terus kita berkomitmen. Nah, tentu kita tidak untuk mewujudkan komitmen itu, misalnya komitmen pelayanan yang cepat. Pelayanan cepat di sekolah itu apa saja kita rinci. Satu, misalnya ada legalisir. Kedua, misalnya ada pengaduan apa. Yang ketiga, misalnya ada tamu. Ketika ada tamu yang datang, antara dia datang diterima dengan dilayani mendapatkan layanan penuh ketemu dengan orang yang dicari itu kira-kira butuh waktu berapa, standar kita tetapkan itu berapa menit atau berapa jam. Kalau tidak ketemu pelayanan yang kita berikan itu dalam bentuk apa, itu kan harus tidak orang masuk ke sekolah terus dibiarkan begitu saja, nggak ada yang menyapa, nggak ada tempat duduk itu. Nah, maka sekolah satu, ada tempat ruang tamu. Ruang tamunya itu ya ada, ya tadi kalau ada televisinya, ya kalau ada korannya, ya nyaman tempatnya, kan seperti itu. Nah, ini standar-standar yang saya kira memang perlu kita persiapkan, ya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berapa lama itu begitu orang diterima maka sekolah di front office itu penting ya, tidak hanya satpam tapi front office, siapa yang jaga di depan, sehingga setiap orang yang masuk ke sekolah kita yang banyak di ini itu, juga di front office dan di layanan pengaduan itu Pak, sama ULT layanan terpadu ya. Makanya di situ ada front office menerima, terus mencatat siapa tamu kita mau ketemu dengan siapa, terus dipinarake di tempat yang sudah kita siapkan, baru kita yang nyarikan. Kalau dia pengen ketemu guru, pengen ketemu murid, pengen ketemu siapa, itu terkendali oleh sekolah. Dan tidak hanya tercatat, tetapi berapa lama dia harus bisa dilayani, itu juga ada standar layanannya. Itu. Jadi ini untuk evaluasi. Ya, ini untuk evaluasi. Maka bagaimana kita mendesain front office-nya, ya. Mendesain front office-nya, kalau kita secara fisik punya sumber daya untuk itu. Tapi kalau tidak, ya disiapkan tempat, ya. Kalau belum ada tempat, siapkan siapa petugasnya. Ya, gitu. Tidak cukup sudah dibiarkan begitu saja. Semua dalam
dalam kendali kita selaku pimpinan, ini manajemen itu kan proses mengatur ya, melakukan pengaturan agar apa? Agar semuanya tertib, berjalan dengan baik. Nah, ini baru satu informasi tadi dari Bu Yuni, kita nanti banyak yang bisa kita perdalam dari informasi itu ya. Kita punya waktu agak panjang Bapak Ibu karena ini ya ini ingin saya lanjutkan, ini kita setengah jam lagi tidak apa, sehingga 1 jam. Selain apa yang disampaikan oleh Bu Yuni, saya kemarin mendapatkan file dari Ibu Kepala Cabang Dinas tentang AKM, asesmen kompetensi minimal ya. Ini juga penting untuk kita ya, penting untuk kita. Ya, barangkali sudah membaca dan mungkin bisa sharing kita ya. Mungkin dari Pak Auki sudah mulai mencermati file AKM yang saya kirim lewat WA nggih. Baru sepintas Bapak, baru sepintas, belum secara detail. Oh nggih, belum nggih. Nanti kita diskusi lebih intensif. Pak Nurudin Dosmuti sudah membaca file itu? Pak Nurudin? Mic-nya Pak, mic-nya belum dihidupkan. Mic-nya belum hidup. Nah. Belum paham Pak, minta. Ya. Sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Ya oke, nanti Pak Nur Hadi, Pak Didik, ya ini Pak Didik, saya ini kebetulan di SMA Pegandon, Pak Ibu, jadi ya. Ini beda ruang nih Pak, kepala di belakang. Ini, tapi beda ruang saja Pak, karena di ruang kepala sekolah saya di ruang tamu ini. Mantul Pak suaranya. Yes. Terima kasih Pak Ud. Bapak Ibu KS yang kami hormati, teman-teman semuanya, bahwasanya memang AKM menjadi satu kegiatan yang memang dilaksanakan oleh sekolah. Dalam arti di sini kompetensi yang di asesmen itu benar-benar harus dikuasai siswa. Maksudnya ini satu aplikasi, satu kontekstual yang harus dihadapi oleh anak-anak. Terus terang memang setelah baca itu hampir standar dengan PISA atau memang itu standar PISA ya. Jadi memang soal-soal PISA dan itu ada satu kunci yang menunjukkan bahwasanya kelemahan anak-anak kita. Kelemahan anak kita padahal pada bagian literasi khususnya misalkan. Jadi ada satu soal, kemudian kelemahannya apa muncul di sana. Nah ini PPT ini sangat bermanfaat sehingga nanti para guru akan tahu selama ini orientasinya hanya pengetahuan. Padahal proses di masa pandemi ini beda juga dengan masa tatap muka. Ini menjadi satu hal yang cukup berat ketika anak harus memahami soal dengan kontekstual. Satu sisi juga Bapak Ibu Guru masih lemah juga. Bapak Ibu Guru masih terkungkung atau terdoktrin dengan konvensional. Bahwasanya penilaian selalu bentuknya bentuk soal-soal yang pengetahuan. Padahal PISA sendiri sudah bersifat high level atau istilahnya dalam tataran sudah lebih tinggi daripada soal-soal kita selama ini. Nah ini ditunjukkan dari aplikasi yang tadi muncul, itu cukup jelas bahwa memang ketika membaca soal, menjawab dan ditemukan hasil survei tim PISA yang dikejar oleh anak-anak itu banyak salahnya. Yang betul hanya berapa persen. Nah ini menjadi temuan bahwasanya siswa kita punya kelemahan di bidang literasi. Misalkan literasi dalam hal literasi sains, literasi digital atau yang lain, atau numerik misalkan. Nah ini menjadi satu hal juga yang perlu Bapak Ibu kita sebagai kepala sekolah kepada Bapak Ibu Guru harus benar-benar perlu peningkatan di sini. Ini sekilas saya tangkap dari situ Pak Ud. Baik, ya terima kasih Pak. Coba kita coba cermati saja yang salah satu soal itu ya, pada literasi membaca. Share screen saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, muncul. Ya. Kita lihat ini Bapak Ibu. Kita coba. Nah,
Kalau mencermati isi dari soal, ini salah satu contoh soal ini. Ya. Yang susu, Pak. Ini kan ya, yang soal ini katakanlah ini kan bukan konten, ya. Tetapi benar-benar adalah kemampuan membaca, kemudian bernalar. Nah, yang perlu nanti adalah Bapak Ibu sekalian ini yang kalau anak-anak kita diukur dengan ukuran seperti ini, dengan alat ukurnya menggunakan hal seperti ini, dan guru-guru kita tidak membiasakan anak-anak membaca, tidak membiasakan anak-anak mendiskusikan konten bacaan sebuah wacana, maka wajar kalau ini yang bisa menjawab tadi hanya kira-kira 5%. Maka ini bagaimana kita mendorong guru kita ini mengajarkan cara berpikir literasi belajar membaca ini bagaimana setelah membaca itu dia mulai mencerna. Jadi kalau di sekolah ini implementasi kebijakannya, misalnya nanti ada membuat resensi dari yang dia baca hari itu, yang satu lembar isinya apa ceritakan kembali atau menuliskan inti-inti bacaan itu memang mereka harus dilatih seperti itu. Nah ini butuh strategi dari Bapak Ibu guru. Ini tentu didorong oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian yang matematika juga. Ya. Ini umum, Pak. Ya, ini yang literasi numerik. Nah itu juga umum yang numerik ini juga tidak matematika, ya toh? Tetapi kemampuan bernalar matematis. Nah, yang ingin saya dari definisi ini. Jadi yang dimaksud dengan minimumnya itu karena tidak mengukur seluruh konten. Dan yang itu ada keterampilan dasar. Ini Bapak Ibu, saya penting keterampilan dasar. Keterampilan dasar literasi dan numerasi. Maka aktivitas sekolah untuk mengembangkan literasi ini menjadi hal yang sangat penting. Ini karena keterampilan dasar literasi ini, literasi dan numerasi. Nah ini. Kemudian kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Nah ini yang perlu kita semua persiapkan. Tidak sekedar proses pembelajaran biasa-biasa saja ini. Dan ini bentuknya Bapak Ibu, bentuknya survei, ini berbentuk survei, ya survei, bentuknya survei, ya, dan sampel. Kelasnya berapa? Kelasnya kalau SMA berarti kelas 11. Nah, tujuannya juga bukan untuk menilai siswa, tetapi untuk lembaganya. Untuk lembaganya. Ini.
Sehingga nanti akan menggambarkan kualitas kita, tidak jadi kualitas murid itu menggambarkan kualitasnya layanan yang diberikan di tingkat sekolah. Kemudian yang kedua ini, kalau itu tadi AKM ya, AKM itu literasi dan numerasi. Kemudian ada survei karakter. Survei karakter itu sasarannya kepada siswa, aspeknya adalah 6 profil pelajar Pancasila. Itu ya sama dari sisi sikapnya, gotong royongnya, kemudian kerjasama religiusnya. Ini survei karakternya. Kemudian ini yang penting juga, survei lingkungan belajar. Nah, sehingga nanti 3 hal ini Bapak Ibu itu yang kita persiapkan. Kita membayangkan sekolah kita itu di assessment dengan assessment kompetensi minimal, anak-anak kita kira-kira seperti apa. Nah, kemudian kalau nanti ada survei karakter kepada anak-anak kita yang terkait dengan sikap religiusnya, sikap sosialnya, itu seperti apa. Nah, kemudian kalau ada survei lingkungan belajar di sekolah kita itu, lingkungan belajar kita seperti apa. Nah, ini yang perlu 3 hal yang nanti perlu kita persiapkan. Bagaimana mengembangkan literasi, bagaimana mengembangkan karakter, bagaimana mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kalau ini kita kaitkan dengan akreditasi, ya, ini sangat mendukung. Kalau orientasi kita kepada AKM, nanti pasti AKM dan survei karakter itu kalau ini berhasil, pasti di standar mutu lulusan pasti bagus. Kemudian yang survei lingkungan belajar itu mencakup belajarnya tidak akan baik kalau gurunya tidak bermutu. Nah, kan ada di mutu guru dan pengembangan profesi kan mesti tercakup. Kalau ininya bagus, pasti di mutu gurunya bagus. Kemudian di proses pembelajaran bagus. Ya, tentu untuk 2 hal ini tentu manajemennya juga bagus. Jadi kalau kita orientasinya kepada 3 hal ini, ya 3 hal ini yang kita orientasikan, ya, maka otomatis outputnya bagus. Kalau kita dinilai lewat akreditasi juga bagus. Kalau Bapak Ibu dinilai kinerjanya sebagai pribadi kepala sekolah juga insya Allah bagus. Maka jauh-jauh hari ini 3 hal ini yang mesti kita persiapkan. Ya. Jadi manajemen Bapak Ibu, pengelolaan kita orientasinya ke sini. Selalu dipertanyakan sebuah kegiatan ini menunjang yang mana? Apakah ini menunjang pencapaian peningkatan literasi, numerasi? Apa ini menunjang karakter? Apa ini menunjang untuk sebuah lingkungan belajar? Lingkungan belajar itu tidak sekedar fisik ya, tidak sekedar fisik. Lingkungan belajar yang kondusif itu. Mungkin ada, nah ini Bapak Ibu. Nah, siapa yang akan menjadi responden ketika AKM? Murid ini ternyata ya. Jadi murid nanti menjadi responden untuk AKM dan survei karakter. Informasi yang diperoleh adalah hasil belajar kognitif. Jadi kemampuan kognitif, kemampuan anak. Kemampuan kognitif yang diukur kemampuan kognitif tingkat tinggi ini, tidak sekedar menghafal. Kalau yang survei karakter itu informasi yang diperoleh hasilnya nanti adalah hasil belajar berupa sosio-emosional peserta didik. Kalau yang survei lingkungan belajar nanti yang akan jadi responden guru dan kepala sekolah. Ya.
informasi yang diperoleh dari hasil survei lingkungan belajarnya adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi meskipun saya belum pernah melihat dan memang belum ada kelihatannya instrumen untuk survei lingkungan belajar, tetapi saya membayangkan kira-kira nanti kita ini akan ditanya bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ya. Bagaimana guru memperlakukan siswa, bagaimana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran untuk mengembangkan karakter, bagaimana proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan siswa, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan seterusnya. Kira-kira perkiraan saya seperti itu. Nanti ketika seperti itu, kemudian fasilitas yang mendukung proses pembelajaran itu yang dimiliki oleh sekolah seperti apa, ketercukupannya dan seterusnya. Ini. Sehingga ini perlu mengubah orientasi kita, penekanan kerja kita ke 3 hal ini. Kalau Mas Menteri bilang kalau itu tidak memberikan dampak apa-apa pada murid, aktivitas itu tidak memberikan dampak apapun kepada murid, lebih baik tidak usah dilakukan. Kalau pembiayaan itu dikeluarkan kemudian tidak berdampak kepada murid, lebih baik tidak usah dilakukan, ya, tidak usah dikeluarkan. Nah itu sampai ke sana ini, Bapak Ibu. Jadi itu, kemudian jenis AKM ya. Nah, ini yang saya masih terus terang ini AKM yang sertifikasi yang kelas 12 ini yang saya belum begitu mendalami ini apa yang dimaksud dengan ini. Kalau di sana hanya mengatakan mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Tapi ini saya belum begitu memahami ya. Silakan Pak Isa. Yang pertama terkait dengan regulasi Pak. AKM ini nanti apakah masih mengacu pada standar penilaian yang lama ataukah sudah ada standar penilaian yang baru? Yang pertama. Kemudian kalau melihat AKM itu hanya pada kelas 5, 8, dan 11, maka yang perlu kami tanyakan nanti terkait dengan kelas 12-nya ini. Artinya 12 yang tahun ini yang memang sudah tidak ada ujian nasional, apakah dia akan terkena dampak dari AKM ataukah dia akan mengadakan ujian, maksudnya diberi ujian, ataukah ujiannya seperti yang kemarin, ujian dalam posisi seperti COVID misalnya. Yang ketiga adalah kelas 12 pada saat kelas 11 ini sudah mendapat AKM tahun ini. Apakah di kelas 12 besok ini ada semacam penilaian ataupun ujian akhir lembaga yang nanti itu menjadi bagian dari nilai untuk masuk di perguruan tinggi. Terima kasih Pak. Baik. Informasi itu masih sangat sedikit Pak yang saya dapatkan, sehingga saya belum bisa memberikan jawaban. Tapi kalau dilihat dari ini ternyata ada AKM sertifikasi yang di kelas 12 Pak ya. Kelas 12. Tapi yang kayak apa modelnya ini terus terang saya belum mendapatkan banyak info tentang ini. Nanti kita sama-sama cari informasi tentang ini Pak.
Tetapi yang jelas, apakah ini sesuai dengan standar penilaian? Ya kalau melihat dari sisi prosesnya, saya kira sudah standar. Hanya isinya, kalau AKM itu kan tidak semua konten, tapi hanya minimal, Pak. Ya, sehingga ini pun tidak bertentangan juga dengan standar nasional pendidikan dari sisi proses. Hanya kontennya saja ya. Ya, kontennya saja yang berbeda. Nah, kalau ini dianggap tidak sesuai dengan sana, saya yakin aturannya yang disesuaikan. Ya, aturannya yang disesuaikan sama dengan kemarin ketika UN itu tidak menjadi penentu kelulusan. Kan kemudian ada peraturan standar nasionalnya diubah. Ya, karena di dalam standar nasional menentukan salah satu penentu kelulusan, akhirnya standar meskipun hanya satu pasal, kemudian nanti terus ditindaklanjuti juga dengan peraturan menteri. Ya, saya kira begitu Pak. Jadi kekuatan niat ini mengalahkan aturan. Ya, aturan bisa dibuat berikutnya ketika misinya seperti itu. Makanya misi yang baik ini menjadi penting karena kalau misinya tidak baik, aturannya disesuaikan dengan yang tidak baik kan rusak semua itu. Ya ini bagus saya kira. Tetapi sekali aturan itu agar lebih tertib, lebih ya ada akuntabilitasnya. Maka adanya aturan itu menjadi penting. Nah ini dengan niatan yang baik ya untuk meningkatkan kualitas. Minimum kok kualitasnya karena literasi dan numerasi itu tidak mengukur konten secara umum, tetapi mengukur yang kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar dari peserta didik ya. Jadi keterampilan dasar. Karena kalau punya keterampilan dasar literasi dan numerasi itu, saya kira konten yang banyak itu bisa dipelajari dalam waktu yang cepat kok Pak. Ya. Saya meyakini itu Pak Isa. Ya. Dan bahwa gini, kalau anak-anak kita itu literasinya bagus, numerasinya bagus, konten pelajaran SMA yang panjang itu bisa diselesaikan dalam waktu tidak harus 3 tahun. Ya. Dengan penguasaan yang standar. Ya. Saya sudah berpikir seperti itu dan saya punya keyakinan begitu. Sekarang ini terdukung dengan adanya AKM ini. Ketika saya memutuskan anak saya saya sekolahkan di SMA, saya sekolahkan di pesantren, di mana pesantrennya saya pilih yang literasi dan bahasanya bagus. Itu saya sudah punya keyakinan bahwa dengan kemampuan membaca, kemudian bernalar, ya, dan bahasa yang baik, maka nanti konten SMA itu bisa dikejar dan ternyata betul. Ketika kemarin 1 tahun anak saya lulus dari pondok itu setahun harus pengabdian, di sela-sela pengabdian itu mempelajari SMA dan akhirnya tembus juga masuk di seleksi perguruan tinggi negeri. Ya. Alhamdulillah masuk ini di UNS. Padahal kalau dilihat dari ini kontennya waktu itu awal-awal itu belajarnya matematika itu saya suruh belajar dari bukunya SMP Pak, mulai kelas 1 saya suruh baca ya. Terus dipelajari terus itu dalam waktu 1 minggu itu selesai kelas 1 kelas 2 itu dia sudah paham itu, melanjutkan kelas 3 SMP, terus habis itu mulai SMA buka buku kelas 1 kurikulum SMA, terus dia coba gitu ya, termasuk IPA-nya, IPS-nya itu pelajari, terus dia latihan beberapa tes masuk perguruan tinggi, ternyata alhamdulillah goal juga ya, tidak kalah dengan yang anak-anak sekolah negeri pun juga belum tentu tembus itu ya, yang belajar 3 tahun. Nah ini belajar setahun, betul-betul setahun, dan itu di sela-sela dia harus mengajar ya, karena pengabdian kan harus mengajar, itu pun bisa ternyata. Sehingga ini dengan adanya AKM yang mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi ini semakin menguatkan secara pribadi keyakinan saya bahwa ini dasar yang harus diketahui anak. Nanti kalau ini sudah dikuasai, nanti
ditambah dengan disiplin, sudah mau belajar apa saja mudah. Karena semua sudah tersedia, ya, tersedia tidak harus di sekolah itu. Sebenarnya kan gitu, Pak. Ya. Ngeten Pak Isa, yang lain saya belum bisa menjawab. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya info. Mungkin Pak Sulikin atau Pak Uki punya informasi yang terkait dengan ini. Monggo, kita sharing kok ini kok. Oke, Paut, matur nuwun. Oke. Saya pada intinya menganggap bahwa AKM ini cukup bagus, Pak Ud. Cuman mungkin yang perlu seandainya AKM ini seperti ketika tidak diberikan pada kelas 11, tetapi kalau bisa mungkin lebih dangkal lagi, jadi lebih awal lagi, mungkin bisa diberikan ke kelas 10 misalnya seperti itu, saya kok malah tertarik yang pertama. Sehingga itu nanti bisa menggambarkan kesiapan anak dalam menghadapi pembelajaran ke depan. Tetapi kalau kelas 11 saya lihat malah ini memang dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, mungkin arahnya ke sana. Kemudian yang kedua, terkait dengan pergantian kurikulum yang sudah ramai diperbincangkan ini untuk 2021 dan 2020, tahun pelajaran 2021 dan 2022, kira-kira AKM nanti masih masuk dalam, ini kan sebenarnya sudah lama Pak Ud, jadi program AKM ini sebenarnya sudah lama sekali. Tetapi kan sampai akhir kurikulum 2013 selesai, ini tahun kemarin juga belum diselenggarakan, nggak jadi. Nah ini tahun ini juga nggak jadi. Nah kira-kira kedepannya untuk AKM ini nasibnya seperti apa Pak Ud? Matur nuwun. Iya. Ini Pak, tapi menurut saya gini, bahwa anak itu punya kompetensi literasi dan numerasi itu menjadi hal yang penting, itu aja ya. Nanti mau diwujudkan dalam bentuk AKM atau dalam bentuk apapun namanya dan apapun kurikulumnya, tetapi yang penting semua anak itu punya kemampuan daya nalar yang baik, kemudian punya daya baca yang baik. Dua hal itu ya, dua itu modal Pak ya, modal bagi siapapun untuk sukses belajar. Nah kita ini kadang-kadang kita ini terjebak pada penyelesaian, pada kurikulumnya. Tetapi apapun kurikulumnya sebenarnya ya memberi dasar itu. Maka saya lihat itu banyak orang yang dia enggak sekolah formal enggak, tapi apa? Dia hobi membaca, ya. Kemudian senang berdiskusi. Itu kemampuannya luar biasa. Ya. Nah, kalau di tingkat nasional kan tokoh-tokoh kita banyak ya, mulai dari Pak Adam Malik, ya. Kemudian banyak itu yang seperti itu. Tetapi hebat itu karena apa? Karena bacanya yang luar biasa. Nah, kita ini di sekolah formal kita ya bagaimana sekolah kita itu memberikan dasar-dasar membaca kepada anak sehingga anak itu tidak hanya bisa membaca tapi ini punya kebiasaan membaca, ya, menggunakan waktunya untuk membaca. Itu aja. Karena membaca itu keterampilan yang memang harus dilatih terus-menerus. Ketika kita sering membaca itu begitu kita lihat bacanya cepat dan paham. Tapi begitu kita orang yang sering baca, ya, sering baca itu kasih materi itu walah lambatnya enggak karuan membaca kayak digarisi tidak dituntun pakai itu ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa membaca itu hanya menggerakkan ekor mata itu aja sudah oke. Nah, inilah itu yang kita harapkan anak-anak kita sampai ke sana. Maka literasi ya, gerakan literasi sekolah ini mari kita aktifkan dan kita tingkatkan kualitasnya. Kalau ini Pak, kalau saya sebenarnya berandai-andai, ya enggak boleh tapi terpaksa berandai-andai. Kalau saja sejak himbauannya Pak Anies Baswedan 15 menit sebelum pelajaran itu dijalankan dengan baik dan itu kualitasnya bagus, maka ketika pandemi harus belajar dari rumah, saya yakin mereka enjoy. Ya, wong iso dolan, iso sambil rebahan, ya toh, belajar. Sekarang ini kan mereka itu kan karena karena orang mudeng, ya. Terus orang ketemu koncone, nah di situ.
Tapi orang ketemu kontornya dia sudah punya HP bisa berhubungan. Nah, karena mereka nggak mudeng itu. Ya kalau literasinya nggak bagus itu pasti nggak suka dengan PJJ ini. Tapi kalau literasinya bagus, wah mereka bebas sambil dulan ngendi dia tetap bisa belajar. Nah, ini. Oke, itu kira-kira itu Pak untuk yang literasi itu sudah ada tata kalanya. Itu ada coba kita lihat lagi jadwalnya. Jadwal untuk ini ya. Jadwal kita lihat jadwalnya, jadwal persiapan AKM itu kapan saja. Sudah ada sampai 2021 itu. Nah ini Bapak Ibu. Penyiapannya ini survei karakter. Ini yang survei karakter ya. Kita coba lihat. Asesmen kompetensi minimal dan survei karakter ini. Penyiapannya, pengembangan framework ini tahun 2020 ini berarti masih pengembangan Pak ini Pak. 2020. Uji coba instrumen, pendataan, pengembangan sistemnya, simulasi sistem dan pelatihan. Ini tahun 2020 sehingga kalau dilihat dari sini ini berarti tahun 2020 ini belum. Nanti di tahun 2021 itu AKM individu kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Ini hanya untuk peserta didik yang memerlukan, jadi tidak semua. Minggu ketiga Maret itu AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Jadi Maret, ini berarti kita kurang berapa bulan ini kalau Maret. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan lagi. Nah, itu ada AKM nasional, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik, berarti kita kan kelas 11. Ini untuk yang kita, yang April itu untuk SMP. Yang Agustus itu untuk SD. Ya. Oktober 2021 itu rilis hasilnya. Ya, itu. Jadi kita yang perlu kita persiapkan adalah anak-anak kita yang butuh pengakuan kompetensi, ada AKM individu. Nah, ini berarti dia butuh pengakuan kompetensi. Lah mau berapa anak-anak kita yang mau, mereka enggak ikut juga enggak apa-apa kok. Nah, gitu. Karena opsional. Tapi kalau dia butuh untuk misalnya untuk masuk ke perguruan tinggi, ya berarti harus punya AKM pengakuan kompetensi. Ini berarti sertifikasi tadi. Berarti kemungkinan yang tadi, yang sertifikasi tadi, kelas 12. Nah, kita berarti Februari dan Maret itu saja yang perlu kita persiapkan. Tapi tidak dengan cara membuat mereka diberi jam pelajaran tambahan, enggak. Tapi kita harus mengintensifkan literasi sekolah dan diskusi-diskusi tentang permasalahan-permasalahan aktual barangkali untuk melatih daya nalar anak-anak kita. Kemudian karena nanti akan disurvei karakternya, pembiasaan yang baik, misalnya kedisiplinan, lingkungan yang bersih, kemudian hormat kepada yang orang tua, kemudian ibadah yang baik, itu yang nanti perlu kita persiapkan. Sehingga Februari dan Maret ini untuk SMA. Kalau pemahaman saya begitu, mungkin ada pemahaman berbeda. Bu Yuni barangkali memahami ini terus pundi. Saya baru simak saja Pak, untuk ini masih saya diskusikan juga dengan teman-teman TPMPS dan juga lembaga kurikulum Pak. Ini kan juga pernah juga kita dapatkan waktu awal-awal kita menerapkan kurikulum 2013, tapi belum kita laksanakan. Ya, menurut saya karena ini akan dijalankan ya, kita memang harus
di proses ini, karena apalagi karakter itu kan tidak bisa dibentuk dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang cepat. Iya. Ya, itu. Ini nanti oh iya, di sekolah itu loh Pak yang masih kita mencari kemasannya Pak. nah iya, itulah yang perlu sekarang ini didiskusikan, kemudian membuat langkah-langkah yang lebih konkret tentang nanti pengembangan karakternya gimana, pengembangan literasinya itu modelnya seperti apa, ya itu yang perlu sudah mulai didiskusikan di tingkat itu. PMPS dan kurikulum dulu Pak. Nggih. Ini saya berikan contoh Bapak Ibu ketika beberapa tahun yang lalu, ketika zaman menterinya masih Pak Anies itu pernah mengadakan sekolah yang memberi penghargaan kepada sekolah yang berintegritas, yaitu sekolah yang dari hasil UN-nya, dari jawaban UN itu terlihat tingkat integritasnya. Nah, itu bisa diolah dari jawaban murid. Ternyata untuk Kendal ini yang saya tahu dan saya mengamati betul, itu di seluruh sekolah di Kendal itu tidak ada yang hanya ada satu sekolah, dan satu sekolah itu tidak ada yang memperhitungkan itu. Sekolah itu yaitu sekolah SMK Lentera, sekolah yang tidak ada gurunya loh. Ya. Gurunya itu satu sekolahan itu hanya berapa 3 atau 4 orang itu. Sehingga muridnya itu belajar sendiri. Ditunggui gurunya tapi belajar sendiri. Kemudian kalau ulangan itu yang membuat juga antara teman mereka sendiri, di antara mereka. Kemudian mereka yang saling mengawasi sendiri, sehingga mereka sudah terbiasa bahwa melakukan secara mandiri. Maka ketika UN yang lain-lain itu khawatir harus diawasi dan sebagainya, di situ itu apalagi ada pengawas yang tidak diawasi saja, mereka enggak turun-turunan, sudah terbiasa. Akhirnya apa? Akhirnya sekolah itu mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas. Satu-satunya sekolah di Kendal ngalahkan yang negeri, ngalahkan sekolah besar-besar. Nah itu. SMA 1 Pekalongan dapat itu Pak? Oh iya, yang SMA 1 yang di Kendal Pak. Yang di Kendal itu hanya satu sekolah itu. Itu luar biasa. Nah sekarang bagaimana kita ini nanti seperti SMA 1 Pekalongan? Nah, ini mumpung ada mantan kepala sekolah SMA 1 Pekalongan ini. Ini kita tanya ini bagaimana dulu mengkondisikan seperti itu. Terus budi Pak, ini kita bisa sharing ini. Kok bisa sampai anak-anak itu begitu dari sisi, ya artinya sangat jujur lah istilahnya ya. Terus budi. Jadi dulu memang kami mengembangkan yang namanya tutor sebaya. Iya. Punya tanggung jawab penuh, punya tanggung jawab untuk membantu teman-temannya juga. Ketika mereka berada di kelas, ada anak yang itu kan kita dulu dibentuk ada 3 kelompok kemampuan anak, ya, capaian kemampuan anak dari kelompok yang rendah, sedang, kemudian yang tinggi gitu. Nah, kelompok yang ini menjadi tutor untuk tiap-tiap kelas, dan itu untuk mata pelajaran yang ujian nasionalkan, diuji nasionalkan. Dan itu tiap kelas itu mereka akan berlomba-lomba dengan cara mandiri, Pak. Bahkan sampai mereka melakukan tes atau semacam apa namanya? Mereka melaksanakan tryout sendiri sampai di tingkat kelas itu, Pak. Sehingga ya, jadi mereka melakukan tryout sendiri sampai di tingkat kelas, di tingkat mata pelajaran masing-masing itu mereka mandiri. Nah, itu memang panjang prosesnya dan memang ujung-ujungnya itu memang di karakter, Pak. Jadi pembentukan karakter anak itu memang ujung-ujungnya. Jadi sehingga saya paham betul bahwa karakter itulah yang akhirnya menjadi kunci bisa mencapai integritas itu di karakter itu. Sehingga anak-anak punya apa ya? Punya rasa untuk saling berbagi, punya rasa untuk empati. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari di tutor sebaya itu dulu memang seperti itu. Sehingga alhamdulillah mungkin dari 13 sekolahan se-Jawa Tengah ya Pekalongan yang SMA termasuk mendapatkan itu. Dan polanya adalah dari jawaban kalau saya lihat Pak.
Yeah. 5 jawaban A, B, C, D, E itu kalau yang bukan yang benar tetapi yang jawaban yang salah. Yeah. Jadi kalau misalnya sing salah kok DKB gitu. Itu pasti. Nah, jadi bukan jawaban yang benar yang dia analisis. Yang dianalisis, tetapi adalah jawaban yang salah, Pak. Jadi polanya seperti itu dulu. Sehingga ketika jawab salahnya kok DKB gitu, itu berarti integritasnya rendah. Nah, itu seperti yang kita pahami ketika kita berangkat ke Jakarta menerima penghargaan dari Pak Presiden itu seperti itu kemarin polanya. Sehingga alhamdulillah mungkin kita dari 13 sekolah se-Jawa Tengah SMA itu kita mendapatkan lagi. Jadi pembentukan karakter menjadi sangat penting dari proses-proses misalnya tutor sebaya, saling berbagi dan lain sebagainya itu, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, ya. Nah, itu Bapak Ibu, itulah berarti kita itu menciptakan lingkungan belajar, ya. Jadi dengan lingkungan belajar yang seperti itu kita memberikan lebih banyak otonomi kepada anak-anak kita, ternyata mereka terbentuk itu. Mereka saling kontrol di antara mereka dan akhirnya punya tanggung jawab dan terbentuklah karakter yang bagus. Ini yang tadi dicontohkan di SMA 1 Pekalongan yang memperoleh penghargaan sekolah berintegritas. Kemudian yang SMK tadi, SMK Lentera tadi, ya justru bukan karena dikontrol oleh guru, tetapi mereka banyak diberikan kebebasan untuk membuat aturan di antara mereka. Jadi mereka itu kalau di tempatnya Pak Sulikin itu kan sampai di tingkat kelas mereka melakukan tryout, kemudian mereka saling memotivasi, kejujuran dan seterusnya. Itu luar biasa. Dan inilah yang maka survei karakter, kemudian asesmen kompetensi minimal, dan ini survei lingkungan belajar itu menjadi penting. Lingkungan belajar yang baik, ya, yang demokratis, yang kondusif itu membuat anak-anak menjadi kreatif, menjadi bertanggung jawab, ya, menjadi berintegritas. Akhirnya nanti dia akan punya kemandirian, ya, literasinya bagus, numerasinya bagus karena aktivitasnya ini. Nah, itu kalau di yang sekarang terkenal itu ini Mas Putri. Ini yang tercipta yang namanya student well-being, ya. Student well-being itu yang sekarang memang menjadi muara akhir dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Dan biasanya berbanding lurus itu, Pak Ud. Antara nilai ujian nasional dengan integritas saya lihat berbanding lurus itu. Dan kalau dia tidak berbanding lurus itu biasanya integritasnya rendah. Jadi meskipun nilainya rendah tetapi berbanding lurus dengan integritasnya itu dia akan menjadi bagus. Oh iya. Rata-rata nilainya itu. Orang kalau ada satu sekolah prestasinya bagus tapi anaknya kok tidak disiplin, itu dipertanyakan. Sebenarnya ya integritasnya dipertanyakan. Tapi biasanya kalau bagus, anak-anaknya juga rajin, anak-anaknya juga karakternya bagus-bagus itu memang benar berbanding lurus itu, Pak. Jadi mari itu Bapak Ibu, kita anak ya student well-being, anak berintegritas, berkarakter, bahagia, demokratis, senang di sekolah, saling menghargai, itu menjadi muara akhir sekaligus awal. Kita memulai untuk melakukan aktivitas juga dalam rangka itu, kemudian mengukur hasil juga dari situ. Itu student well-being-nya. Saya kira untuk hari ini biar tidak terlalu lama ya, nanti Bapak Ibu bisa beraktivitas yang lain, kita cukupi. Besok Senin nanti kita ada topik baru, kalau nggak ada topik baru kita lanjutkan materi kita ini. Karena ini saya kemarin tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Ernest untuk kegiatan ini, nah ini perlu. Karena apa yang kita bicarakan ini sebenarnya bisa langsung ditindaklanjuti Bapak Ibu bagaimana mengkondisikan satu, literasinya gimana? Nah, itu program yang segera mengembangkan literasi. Kemudian bagaimana mengembangkan ini karakter itu. Terus diskusi dengan Bu Yuni di awal tadi, bagaimana meningkatkan layanan sekolah kita. Minimal kalau belum bisa tadi maklumat layanan tadi, minimal sosialisasi ke dalam kepada para
teman-teman guru, TU dan seterusnya untuk bagaimana kita membangun sebuah komitmen agar bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Monggo, ini bertahap terus ya. Nanti kita sharing, kita belajar banyak dari siapapun. Ya. Ngaten Bapak Ibu, saya kira kita cukup ini 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. So saya ada kegiatan di SMA Kaliwungu ya, SMA Kaliwungu, terus nanti hari Rabu saya ke Gringsing. Rabu itu ada kegiatan di Kendal ya, sama dengan Bu Kepala Cabang Dinas. Kemisnya di Pekalongan, ya, Kemisnya di Pekalongan. Nanti saya juga mengagendakan untuk datang ke sekolah. Nah besok saya koordinasi begini dengan Waka Kurikulum. Posisi saya besok di Kaliwungu, di SMA Kaliwungu besok, ya besok siang. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Teman-teman yang belum bisa bergabung, tolong kita ajak untuk bisa bergabung. Ini manfaat di bincang siang yang saya yakin manfaatnya akan banyak karena menginspirasi. Kita dapat ilmu dari banyak teman-teman kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuruddin. Pak Din. Belum, apa sudah keluar? Oh.